Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasannya atas nikmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul pada pertemuan virtual kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Salsabila Agustin, sebagai moderator untuk memimpin jalannya presentasi pada pertemuan kali ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis UMKM es Pisang Ijo Legend Panyingkiran pada mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Ibu dosen Fadila Nur Fauzia SEMM. Namun, sebelum pada bagian pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Adinda Widya Purnama, yang kedua ada Anissa Zahra, yang ketiga ada Citra Amelia, yang keempat ada Benta Rizky Widian, yang kelima ada Putri Jaskia Mega Utami, yang keenam ada Putri Gina, yang ketujuh saya sendiri Salsabila Agustin. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada bagian pemaparan yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Adinda. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk pemaparan yang pertama yaitu ada deskripsi UMKM Es Pisang Ijo Legend Sumedang. Nama usaha Es Pisang Ijo, pemilik Butati, tahun berdiri usaha tahun 2007, modal awal usaha 100.000 per 50 porsi, modal sekarang 400.000 per 150 porsi, jam operasional usaha dimulai pada pukul 10 sampai jam 16 atau sampai habis. Harga per porsinya 5.000 per porsi, jenis usaha milik sendiri atau turun-temurun, nomor telepon sudah tertera, kemudian alamat Jalan Panyingkiran, Situ Kecamatan Sumedang Utara. Produk yang ditawarkan kepada calon konsumen berupa pisang yang dibungkus dengan adonan yang berwarna hijau. Konsep dari usaha bisnis es pisang hijau ini adalah membuat kantong aman, perut kenyang, dan hati senang dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Proses pembuatannya yang higienis sehingga menjaga kualitas produk dan menjamin kesehatan para konsumen. Jenis pisang yang ditawarkan dalam produk es pisang hijau ini menggunakan bahan utama pisang nangka dan bahan pelengkap lainnya seperti tepung terigu, susu, gula pasir, kacang, sekoteng, dan es batu. Dengan modal usaha dalam memasarkan produk ini, penjual menggunakan sistem terjun langsung dengan membuka gerai penjualan es pisang hijau dan menggunakan stand yang ada di mana lokasi usaha berjualan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Anissa, dipersilakan. Baik, pembahasan kedua mengenai analisis internal UMKM Es Pisang Ijo Legend Panyingkiran. Yang pertama ada aspek sumber daya manusia. UMKM Es Pisang Ijo ini dikelola oleh pemilik sendiri. Dia mencari bahan-bahan, pengolahan hingga pemasaran dilakukan oleh sendiri. Jadi tidak ada karyawan yang membantu. Yang kedua ada aspek keuangan. Modal awal membuka usaha es pisang hijau ini sejumlah 100.000 untuk 50 porsi. Pada saat itu bahan-bahan bakunya masih murah. Sedangkan pada saat ini modal yang dikeluarkan yaitu sejumlah 400.000 untuk 150 porsi per hari. Yang ketiga yaitu aspek teknis dan operasi. UMKM Es Pisang Ijo ini berlokasi di Jalan Penyingkiran nomor 15, Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Lokasi ini sangat strategis karena berada di tengah kota Sumedang. Bahan utama es pisang hijau ini terbuat dari pisang nangka dan distribusinya sudah berlangganan 10 kilo per bulan. Pembuatannya pun menggunakan alat-alat yang higienis dan bahan-bahan yang berkualitas. Jadi meskipun es pisang hijau ini kudapan tradisional, aspek teknis operasi dan produksinya dapat diandalkan. Yang keempat ada aspek pemasaran. Pemilik usaha es pisang hijau ini menggunakan sistem terjun langsung, membuka gerai penjualan dengan menggunakan stand yang ada di tempat lokasi usaha, sehingga menjual langsung kepada konsumen. Jadi untuk saat ini proses pemasarannya berlangsung secara offline.
Saudara Benta Rizky dipersilahkan. Baik, terima kasih. Analisis eksternal UMKM es pisang hijau legend penyingkiran. 1. Pesaing perusahaan. Untuk persaingan produk sudah ada dikarenakan produk yang ditawarkan merupakan produk yang sudah lama dikenal orang. Produk yang sama dapat ditemui di beberapa kedai dan rumah makan. Bahan baku yang mudah didapatkan, proses pembuatan yang mudah dibuat, serta tidak perlu tenaga ahli dalam memproduksi es pisang hijau. Sehingga es pisang hijau ini bisa dibuat oleh siapa aja. Hal ini membuat banyaknya produsen baru yang memproduksi es pisang hijau. UMKM es pisang hijau ini mampu mengalahkan es pisang hijau yang lain. Tidak terpengaruh oleh para pesaing, karena memiliki cita rasa yang enak dan beda dari yang lain. 2. Lingkungan bisnis. Jika ditinjau dari lingkungan bisnisnya, es pisang hijau penyingkiran berpotensi besar memenangkan persaingan bisnis atau pasar. Alasannya, tidak ada produk serupa di wilayah lingkungan bisnis. Selain itu, bagian dari lingkungan bisnis yaitu mencakup perilaku dan kinerja organisasi untuk menciptakan pendapatan, keuntungan sudah baik. Selebihnya, performa bisnis dapat ditingkatkan kembali untuk tetap bertahan lama di pasar. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Citra, dipersilahkan. Baik, kemudian yang ketiga, sosial. Usaha es pisang hijau adalah salah satu bentuk usaha yang tetap melestarikan makanan tradisional Makassar dengan memberikan inovasi tetapi tidak menghilangkan unsur budaya dari makanan tersebut. Usaha ini merupakan usaha sederhana tetapi memiliki nilai jual yang sangat menguntungkan. Saat ini mengembangkannya dengan menyisir wilayah Sumedang yang mayoritas belum terlalu mengenal es pisang hijau yang merupakan makanan khas dari Sulawesi. Yang keempat, ekonomi. Kondisi ekonomi secara keseluruhan seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan daya beli konsumen dapat mempengaruhi permintaan dan penjualan es pisang hijau. Saat ekonomi sedang tumbuh dan konsumen memiliki daya beli yang baik, permintaan terhadap produk makanan dan minuman seperti es pisang hijau cenderung meningkat. Namun, jika kondisi ekonomi sedang lesu, konsumen mungkin mengurangi pengeluaran mereka untuk makanan di luar rumah, termasuk es pisang hijau. Yang kelima, legal atau legalitas. Negara Indonesia adalah negara hukum di mana hukum mengatur kesejahteraan dan aktivitas masyarakat Indonesia. Pembukaan usaha es pisang hijau legend ini tidak lepas dengan aspek legalitas di mana pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur regulasi perizinan pendirian. Untuk mendapatkan izin pendirian usaha es pisang hijau legend ini, maka pemilik harus mengikuti serangkaian proses yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Putri Jaskia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Analisis permasalahan UMKM es pisang hijau, legend penyingkiran. Strength atau kekuatan, 1. Penjualan es pisang hijau pertama di Sumedang pada tahun 2007. 2. Homemade tanpa bantuan mesin. Weakness atau kelemahan, tempat yang kurang luas, pencahayaan kurang, kebersihan kurang diperhatikan, dan keterbatasan fasilitas meja dan kursi. Kurang inovasi dalam perkembangan bisnis seperti kurangnya sosial media seperti Instagram atau Facebook untuk mempromosikan, dan juga sistem penjualannya masih menggunakan cara tradisional atau tidak mengupgrade ke sistem nasi online, GrabFood, GoFood, atau kurir. Keterbatasan jumlah karyawan atau hanya pemilik membuat penjualan kurang terorganisir. Kurangnya keefektivitasan pengelolaan modal karena ditinjau dari awal pembukaan modal sampai saat ini tidak bisa investasikan modalnya ke tempat yang lebih profesional. Selanjutnya, opportunities atau peluang, dikarenakan es pisang hijau pertama di Sumedang pada tahun 2007, membuat penjualan ini lebih dikenal banyak orang. Threat atau ancaman, persaingan dengan penjualan masa kini dikarenakan pemilik es pisang hijau masih menggunakan
metode tradisional, calon pesaing bisa saja meniru produk tersebut dengan penjualan yang lebih berinovasi dan bervariatif seperti dengan menambahkan buah-buahan dan lain-lain. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Putri Gina, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dan solusi bagi UMKM es pisang ijo, Legend Penyingkiran. Yang pertama yaitu strategi SO atau Strength Opportunities. Yang pertama yaitu mengupgrade tren teknologi informasi, misalnya dengan membuat sosial media khusus untuk promosi es pisang ijo tersebut. Yang kedua yaitu memperluas pangsa pasar melalui online, misalnya GrabFood dan GoFood. Lalu ada strategi WA atau Weakness Opportunities. Yang pertama yaitu merekrut karyawan untuk meningkatkan produktivitas produksi, lalu meningkatkan fasilitas seperti meja dan kursi untuk calon pelanggan. Yang ketiga yaitu fasilitas penerangan dan kebersihan yang lebih ditingkatkan lagi. Lalu memperluas tempat karena peminat es pisang hijau ini intensitasnya lumayan tinggi sehingga tempatnya harus diperluas lagi. Lalu ada strategi ST yaitu meningkatkan inovasi penyajian es pisang hijau agar lebih modern, lalu membuka cabang di wilayah lain. Dan yang terakhir yaitu strategi WT. Yang pertama yaitu mempertahankan kualitas rasa es pisang hijau, lalu pengembangan inovasi dengan tambahan topping sebagai variasi produk tersebut. Baik, selanjutnya kesimpulan akan dipaparkan oleh saya, Salsabila Agustin. Es pisang ijo merupakan kudapan khas Makassar. Es pisang ijo ini memiliki kekuatan sebagai penjual es pisang pertama di Sumedang sejak tahun 2007, dan produknya dibuat secara homemade tanpa bantuan mesin. Hal ini memberikan nilai unik dan autentik pada produk. Namun, es pisang ijo juga memiliki beberapa kelemahan seperti tempat yang kurang luas, kurangnya pencahayaan, kebersihan yang kurang diperhatikan, dan keterbatasan fasilitas seperti meja dan kursi. Selain itu, kurangnya inovasi dalam perkembangan bisnis, terutama dalam pemasaran dan penjualan online, juga menjadi kelemahan. Terdapat peluang bagi es pisang ijo untuk mengembangkan bisnisnya. Keberadaan es pisang ijo yang menjadi penjualan pertama di Sumedang telah membuatnya dikenal oleh banyak orang. Peluang lainnya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan platform online seperti sosial media dan aplikasi pengantaran makanan untuk memperluas pangsa pasar. Sekian pemaparan dari hasil kerja kelompok 5 mengenai analisis UMKM es pisang ijo Legend Penyingkiran. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.